Halo guys, kembali lagi di channel Go Electric. Di video kali ini kita akan kembali belajar yaitu Microsoft Excel untuk pemula. Dan ini merupakan part kelima dari part sebelumnya. Untuk part 1, part 2, part 3, dan part 4 linknya ada di deskripsi. Silahkan ditonton agar kalian lebih memahami penggunaan Microsoft Excel mulai dari hal yang paling dasar. Dan pastikan juga kalian sudah subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya dari channel ini. Oke, langsung saja. Jadi di video ini kita akan mempelajari beberapa rumus yang nantinya sering kita gunakan dan sering kita jumpai pada Microsoft Excel. Dan di sini sudah saya buat tabelnya agar kita bisa mempraktekkan dan mengimplementasikan rumus yang akan kita pelajari. Baik, di tabel ini yang pertama ada nama, lalu ada mata pelajaran, lalu di sini ada daftar nilai untuk bahasa Indonesia, matematika, sejarah, PKN, dan seterusnya. Jadi di sini kita akan mencari yang pertama adalah total nilai, lalu rata-rata, peringkat, keterangan. Dan selanjutnya ada beberapa hal lagi, dan kita coba dulu untuk mencari total nilai. Untuk mencari total nilai, berarti kita memerlukan sebuah rumus penjumlahan. Untuk rumus penjumlahan pada Microsoft Excel, kita bisa menggunakan yaitu rumus sum. Jadi untuk menggunakannya, klik pada sel G3. Nah, di sini untuk sel yang pertama di total nilai, lalu kita ketikkan sama dengan. Jadi saya ulangi lagi bahwa setiap rumus pada Microsoft Excel itu harus diawali dengan sama dengan. Lalu kita ketikkan itu sum, lalu buka kurung, kemudian kita seleksi yaitu data yang akan kita jumlahkan. Berarti dari sel B3, nah kita seleksi, lalu kita tarik sampai ke nilai PKN yaitu E3, lalu kita tutup kurung. Kemudian selanjutnya setelah kita ketikkan rumusnya, lalu kita enter dan kita akan memperoleh yaitu total nilainya yaitu 334. Agar kita tidak capek mengetikkan satu-satu rumusnya, kita bisa menarik rumus ini agar diterapkan sampai ke G12. Nah, di sini hingga ke siswa yang terakhir. Maka yang kita lakukan adalah kita klik yaitu sel yang sudah kita berikan nilai, lalu di pojok selnya seperti ini kita arahkan kursor sehingga membentuk icon plus hitam seperti ini, lalu kita tekan, kita klik tahan, lalu kita seret ke bawah. Maka rumusnya akan diterapkan hingga siswa yang terakhir. Oke, di sini kita sudah memperoleh yaitu total nilai menggunakan rumus sum. Selanjutnya untuk mencari nilai rata-rata, berarti kita menggunakan yaitu rumus average. Nah, untuk menggunakan rumus average ini caranya sangat mudah. Jadi kalau secara manual sebenarnya untuk mencari rata-rata adalah berarti kita menjumlahkan dulu yaitu nilai-nilai ini, lalu selanjutnya menjumlahkan berapa jumlah datanya. Berarti ada 4, berarti kita jumlahkan dulu baru kita bagikan 4. Namun untuk di Microsoft Excel ada rumus yang simple untuk mencari rata-rata yaitu average. Ketikkan sama dengan, lalu kita ketikkan average, buka kurung, lalu kita seleksi lagi datanya. Berarti kita seleksi mulai dari B3 yaitu siswa yang pertama sampai ke E3 sampai kemari. Lalu selanjutnya kita tutup kurung, lalu kita enter. Kemudian untuk menerapkan sampai ke bawah berarti kita klik tahan seperti yang kita lakukan yang pertama. Pada pojok selnya arahkan kursor, lalu klik tahan, lalu seret ke bawah hingga ke siswa yang terakhir. Selanjutnya kita akan mencari peringkat atau ranking. Jadi untuk mencari peringkat atau ranking yang menjadi data referensinya yaitu dari rata-rata nilai. Nah, inilah acuan untuk mencari peringkat atau ranking. Jadi rumus yang kita gunakan adalah rank yang ini. Oke, langsung kita buat yaitu di sel I3 pada siswa yang pertama. Kita ketikkan sama dengan. Nah, di sini kita ketikkan sama dengan. Lalu selanjutnya ketik rank, lalu buka kurung, lalu klik pada sel yang pertama di rata-rata. Nah, itu untuk rata-rata nilai untuk siswa yang pertama yaitu H3, lalu titik koma atau koma tergantung dari laptop atau komputer kalian. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk penggunanya apakah menggunakan titik koma atau menggunakan koma. Di punya saya itu menggunakan titik koma. Kemudian selanjutnya untuk tabel referensinya berarti nilai rata-rata. Berarti dari
H3, berarti dari sini mulai nilai yang pertama sampai nilai yang terakhir, karena ini adalah acuan atau referensi datanya. Tekan F4 untuk mengunci range-nya. Nah, karena ini merupakan data referensinya yang tidak berubah-ubah. Kemudian selanjutnya kita tutup kurung, kemudian enter. Kemudian setelah muncul hasilnya, kita arahkan kursor pada pojok selnya hingga membentuk icon plus hitam seperti ini, lalu kita klik tahan, lalu kita seret agar rumusnya bisa diterapkan hingga ke siswa yang terakhir. Dan di sini sudah kelihatan atau muncul peringkatnya atau rankingnya. Kemudian kita masuk pada keterangan. Nah, jadi di kolom keterangan ini kita akan memberikan keterangan bahwa apabila siswa itu memiliki nilai rata-rata di atas 70, maka dia dinyatakan lulus, dan apabila di bawah 70 maka siswanya tidak lulus. Dan kita akan gunakan rumus if. Jadi rumus if fungsinya untuk menghasilkan sebuah nilai berdasarkan nilai atau value yang ingin diuji. Nah, jadi di sini yang akan kita uji adalah nilai atau data pada rata-rata, di mana apabila rata-ratanya di bawah 70 berarti siswanya tidak lulus, sedangkan yang di atasnya atau di atas 70 berarti siswanya lulus. Maka rumus yang akan kita gunakan adalah merupakan rumus yang sangat sederhana, yaitu sama dengan if, lalu buka kurung. Logical testnya adalah apabila nilai rata-rata di bawah dari 70, maka value-nya atau value true-nya adalah tidak lulus. Nah, jadi kita klik pada sel nilai rata-rata untuk nilai siswa yang pertama. Kemudian selanjutnya berarti lebih kecil, simbolnya seperti ini, lebih kecil dari 70. Nah, lebih kecil dari 70. Kemudian kita ketik lagi titik koma atau koma. Kemudian selanjutnya jika benar di bawah 70 berarti hasilnya adalah tidak lulus. Lalu kita tanda kutip, karena value-nya adalah merupakan teks, maka harus kita awali dengan tanda kutip dan kita akhiri dengan tanda kutip 2. Lalu di sini kita buat tidak lulus. Kemudian kutip 2 lagi, dan jika salah titik koma berarti jika salah lulus. Lalu titik koma lagi, lalu kita tutup. Jadi di sini saya jelaskan bahwa apabila nilai rata-rata ini di bawah 70, nah ini simbol kurang dari, nah ini simbolnya 70, maka statementnya apabila benar statement ini maka dinyatakan tidak lulus. Dan selain dari statement ini maka dinyatakan lulus. Oke, setelah sudah berhasil lalu kita enter. Oke, di sini bisa kalian lihat untuk keterangannya adalah lulus. Nah, untuk menerapkan sampai ke bawah berarti kita arahkan kursor ke pojok selnya seperti ini lalu kita seret ke bawah. Oke, dan di sini kalian bisa melihat bahwa ada 2 siswa yang tidak lulus. Nah, ini apakah benar, yaitu siswa dengan nilai 60. Nah, berarti sesuai dengan statement kita di bawah dari 70, dan yang kedua di bawah, dan kedua lah nilai 67. Nah, ini. Selanjutnya kita masuk pada jumlah siswa. Jadi untuk mencari jumlah siswa ini kita cari dari jumlah siswa yang di entry pada kolom nama siswa. Nah, dari sini kedengarannya sepele, untuk menjumlahkan ini mungkin sangat mudah menurut teman-teman. Namun apabila datanya ada ratusan bahkan ribuan dan terdiri dari beberapa kolom, tentu ini sangat sulit. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan rumus untuk menjumlahkannya. Nah, jadi rumus yang kita gunakanlah count A. Jadi count A ini fungsinya menghitung jumlah sel yang tidak kosong atau yang ada di dalamnya merupakan data berupa teks. Jadi dengan rumus count A ini kita bisa menjumlahkan, yaitu sel yang berisi data teks di dalamnya. Nah, contohnya di sini jumlah siswa berarti sama dengan kita ketikkan count A, kemudian buka kurung, lalu data mana yang akan kita jumlahkan, yaitu pada kolom nama. Lalu selanjutnya kita tutup kurung, lalu kita enter, kemudian akan muncul hasilnya. Jadi di sini akan dihitung yaitu sel yang berisi data teks. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung
Selanjutnya kita akan masuk pada jumlah siswa yang mengikuti ujian MTK. Nah, di kolom nilai MTK, di sini kalian bisa melihat ada satu siswa yang nilainya kosong. Jadi untuk mencari jumlah siswa yang mengikuti ujian MTK, berarti kita bisa mendeteksi dari sini. Karena di sini datanya merupakan angka, maka kita menggunakan rumus count. Jadi fungsi dari rumus count itu adalah menghitung jumlah sel yang berisi angka. Untuk penerapannya kita bisa mengetikkan sama dengan kemudian count, kemudian buka kurung, lalu kita seleksi untuk range-nya berarti dari sel C3 sampai ke C12 seperti ini. Lalu kita tutup kurung. Maka selanjutnya kita enter, maka di sini akan kedetek bahwa ada 9 siswa yang mengikuti ujian MTK, dan apabila contohnya kita hapus salah satu data, maka di sini akan berubah juga. Nah, di sini akan berkurang. Jadi count itu menghitung jumlah sel yang berisi data angka. Kemudian kita masuk pada jumlah siswa yang lulus. Jadi di sini kita akan mendeteksi pada keterangan ini berapa siswa yang dinyatakan lulus. Nah, berdasarkan teks yang ada di sini. Dan rumus yang kita gunakan adalah rumus count if. Jadi rumus count if ini yaitu menjumlahkan sel berdasarkan kriteria yang kita tentukan. Jadi untuk menggunakannya caranya sangat mudah. Ketik sama dengan, kemudian count if, kemudian buka kurung. Lalu untuk range-nya berarti dari keterangan sel yang pertama yaitu J3 sampai ke J12. Titik koma, kemudian selanjutnya kita masukkan kriterianya. Karena di sini kriterianya adalah merupakan teks, berarti saya ketikkan tanda kutip 2. Kemudian lulus. Nah, kemudian tanda kutip 2 lagi, lalu kita tutup. Nah, jadi pada range J3 sampai J12 akan dicari jumlah sel yang berisi tulisan lulus. Kemudian kita enter. Maka di sini dideteksi bahwa ada 8 siswa yang lulus. Nah, perhatikan. Nah, di sini benar ada 8 data, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, jadi untuk jumlah siswa yang tidak lulus sama juga kita gunakan rumus count if, berarti sama dengan count if, lalu buka kurung, kita seleksi yaitu range pada keterangan yaitu J3 sampai J12, kemudian titik koma atau koma, kemudian tanda kutip 2 tidak lulus, kutip 2 lagi, lalu tutup. Nah, di sini akan dideteksi bahwa ada 2 sel yang bertuliskan tidak lulus. Oke, selanjutnya pada nilai tertinggi kemarin sudah saya jelaskan, yaitu menggunakan rumus max untuk mencari nilai tertinggi. Berarti kita ketikkan di sini sama dengan max, kemudian buka kurung, kita seleksi pada nilai rata-rata untuk range-nya, lalu kita tutup kurung, lalu enter. Oke, ini kita perbesar dulu tulisannya. Kemudian pada nilai terendah kita gunakan yaitu min, berarti sama dengan min, buka kurung, kemudian kita seleksi untuk range rata-rata, lalu kita tutup kurung, lalu enter. Maka di sini akan muncul yaitu hasilnya. Jadi ada beberapa rumus yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah sum, average, range, if, count A, count if, max, dan min. Sebenarnya ada banyak rumus lagi pada Microsoft Excel, namun di pertemuan atau part ini saya rasa cukup itu dulu rumus yang kita bahas, karena di video sebelumnya juga sudah saya bahas beberapa rumus. Jadi untuk rumus yang lain nanti saya akan buat di video terpisah. Namun saya rasa untuk pemula cukup itu dulu, agar kalian juga tidak terlalu mumet untuk mempelajari rumus-rumus Microsoft Excel. Jadi cukup sekian teman-teman. Jika ada pertanyaan atau kendala pada saat mengikuti video ini, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan pastikan kalian sudah subscribe, agar nanti kalian bisa memperoleh yaitu tips dan trik tentang Microsoft Excel. Kemudian juga tentang pembahasan rumus pada Microsoft Excel. Dan pastikan juga kalian bagikan video ini kepada teman-teman kalian yang sedang belajar Microsoft Excel, agar mereka bisa belajar dari video ini. Jadi cukup sekian. Terima kasih.